Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru istirahat sebentar ya, saya pakai untuk rekaman sekarang. Baru nyusun buku jilid 1 biografi politik Anies Baswedan ya. Dan mata saya sekarang sedang bengkak, dan itu hikmahnya. Saya jadi nggak berani jualan bubur ayam ya hari ini. Rupanya Allah paksa saya untuk duduk di depan komputer dan menyelesaikan buku yang tertunda yang sudah dipesan oleh beberapa penonton. Harganya 200.000 ya. Judulnya Anies Baswedan menangis di depan di depan Najwa Shihab. Sekarang kita bicara Prabowo ya. Ini kalau saya buka mata saya bengkak kelihatannya. Apakah Prabowo bisa memperbaiki negeri kita? Tidak ya. Waktu 5 tahun terlalu singkat untuk menyelesaikan atau menuntaskan kerusakan yang ditimpa atau yang diwariskan oleh Jokowi. Rusak di semua sendi. Di bidang ekonomi ya. Bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan? Bagaimana bisa membangun satu pabrik-pabrik, mendatangkan investasi kalau kita nggak dipercaya ya. Itu yang pertama. Kerusakan ekonomi, susah cari kerja. Pedagang-pedagang yang saya temui saat saya jualan bubur ayam itu semua pedagang di sekitar situ, semua teman saya tahu keluhan mereka, tahu semua. Uang seperti nggak ada di masyarakat. Ibu-ibu lansia mengeluh ke warung bubur saya ya. Penggemar saya, fans saya adalah emak-emak, mengeluhkan tentang suaminya susah kerja, mengeluhkan tentang anak laki-lakinya yang susah kerja, mengeluhkan anak gadisnya yang lulus cari kerja, motor nggak ada, ya kan? Kalau pakai ongkos 30.000, uang untuk ngambil motor nggak ada. Kita masuk di situ, ngasih pinjaman untuk motor, ya. Tanpa bunga, namanya Qardul Hasan, pinjaman kebajikan. Dan nggak saya target, kembalikan kapan-kapan kalau sudah mampu dan tidak membebani. Ya, yang bisa kita lakukan itu. Kalau politik, Jokowi menarik mundur politik atau demokrasi ke belakang. Politik itu rusak. Konstitusi diacak-acak, Mahkamah Konstitusi diubah semau-maunya untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden lewat Anwar Usman, kakak adik iparnya Jokowi, dengan keputusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober 2023 hari Senin. Dan itu akan menjadi beban Gibran di samping Prabowo sebagai anak haram konstitusi menurut majalah Tempo. Siapa? Gibran Raka Buming Raka, yang juga sekarang mulai terbongkar otaknya penuh dengan kemesuman lewat akun Fufu Fafa itu. Coba itu. Secara etika Prabowo bermasalah dan dia meludahi etik. Kata Frans Magnisuseno waktu Pilpres itu, jangan memilih pemimpin yang meludahi etik. Udah nggak dipakai etik. Kemudian Prabowo melakukan koalisi besar, koalisi Indonesia Maju Plus, isinya partai-partai yang juga berkoalisi dengan Jokowi. Partai-partai itu Nasdem, ya, Golkar, siapa lagi, Gerindra, P3, PAN, yang semuanya merusak bangsa ini. Partai-partai itu kan bersama pemerintah, bersama Jokowi bikin undang-undang yang suka disahkan malam-malam itu,
undang-undang IKN kayak undang-undang Omnibus Law kayak. Siapa yang bikin? Ya orang-orang partai itu. Yang sekarang partai-partai itu PKB gabung sama Prabowo. Ya, yang gabung itu PKB, Golkar, PAN, Nasdem, partai-partai yang rusak di rejim Jokowi itu kan mereka mendukung pemerintah kan, masuk PDIP ikut ngerusak kan, ngerusak zamannya Jokowi. Sekarang PDIP ditinggalkan. Yang dulu oposisi Demokrat sama PKS itu udah ketahuan akan menimbulkan kerusakan baru di zamannya Prabowo. PKS sudah jelas akan memberikan kerusakan karena tidak berpegang pada nilai. Seharusnya dia mendukung Anies Baswedan, satu harapan baru karena memperjuangkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai membela orang banyak. Kalau itu memang bisa dipersepsi oleh PKS sebagai partai dakwah, dia akan cocok ngeklik dengan Anies Baswedan. Tapi oleh PKS masuk ke koalisi besarnya Prabowo, ke Kim, dengan meninggalkan Anies Baswedan, mencampakkan Anies Baswedan seperti kucing kurap semata-mata demi dunia. Itulah PKS. Demokrat juga meninggalkan Anies sebelum Pilpres. Jadi orang-orang yang bergabung dengan Kim itu satu tipe dan tampaknya akan menciptakan kerusakan baru karena orientasi ya bukan untuk memperbaiki bangsa, tetapi mendapatkan kue yang besar bersama penguasa yang baru. Ditambah persoalan-persoalan hutang yang membengkak yang diwariskan oleh Jokowi. Makanya kita tidak heran kalau masyarakat sipil nanti, kata Amin Rais dalam Amin Rais Official, itu tanggal 21 setelah Jokowi kehilangan kekuasaan diserahkan tanggal 20 Oktober, tanggal 21 semua harus menggeruduk KPK dan menuntut supaya Jokowi diseret ke pengadilan dan dipenjara. Itu idenya Amin Rais yang berani dan terang-terangan lewat podcastnya yang terbuka. Dan dia memahami Amin Rais itu gampang. Dia orang yang predictable, yang bisa diperkirakan maunya. Gak ada hidden agenda, gak ada agenda tersembunyi dalam pikiran Amin Rais. Dia kalau AA, jangan seperti pemimpin yang kemarin. Dia bilang A, kenyataannya B, plan atau pembohong. Amin Rais lurus. Waktu dia nulis di Resonansi, dia menginginkan, waktu zaman Pak Harto masih kuat, dia menginginkan suksesi 2 pintu. Maksudnya suksesi 2 pintu, kalau Pak Harto diganti, Habibie juga diganti. Gak bisa naik jadi presiden menggantikan Pak Harto. Tapi kenyataan sejarah dan kenyataan konstitusi, waktu ditanya Yusril bagaimana kalau Pak Harto mengundurkan diri di depan Yusril, Amin Rais dia bilang, lah Anda kan lebih tahu ya hukum tata negara. Kalau Pak Harto mengundurkan diri, yang naik adalah Habibie. Berarti udah tuh memahami Amin Rais itu kan, dia taat konstitusi. Kata dan pikirannya satu garis, satu nyawa. Bahwa kemudian dia menggulingkan Pak Harto dan juga sekaligus mencopot jabatan Gus Dur, ya kan? Nah, itu karena kecanggihan politik dia. Karena keputusan-keputusan yang ugal-ugalan itu membuat dia juga marah, Amin Rais kan. Keputusan presiden dia ugal-ugalan dulu. Ya udah nggak usah sebutin siapa yang ugal-ugalannya. Copot di tengah jalan. Dan dia keluar pakai celana pendek ke istana, ya kan, keluar istana. Nah sekarang Amin Rais dia bilang tanggal 21 Oktober dia tidak mendorong orang untuk berkumpul di Monas seperti Pawai Akbar dulu yang tanggal 19 Mei 98, tapi dia ingin fokus geruduk tuh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan minta
Jokowi dan keluarganya itu diadili dan semuanya dipenjara karena sudah melakukan pelanggaran konstitusi, termasuk korupsi, pencucian uang, nepotisme dan lain-lain. Jadi warisan-warisan berat yang ditinggalkan oleh pemerintahan rejim Jokowi yang dirusak oleh keputusan-keputusan politik yang tidak tepat dibantu oleh partai-partai politik yang sekarang bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, itu tidak akan bisa ya Prabowo meloloskan diri. Ya, jadi keluar dari masalah Indonesia kita yang kompleks. Waalaikumsalam. Kumpul di mana? Ya kan, kenapa Prabowo sukar keluar dari masalah Indonesia meskipun dia secara retorik mengatakan saya akan timbul bersama rakyat, tenggelam bersama rakyat, itu kan retorika. Kenyataannya kan dia timbul bersama Jokowi dan dia rakyat dibiarkan tenggelam ya kan, selama 5 tahun dia jadi menteri pertahanan kan. Sekarang dia akan menghapuskan, akan mengejar koruptor sampai ke antariksa, sampai ke Antartika. Akan disiapkan dana khusus untuk menyiapkan tim mengejar koruptor ke Antartika, benua yang nggak ada penduduknya. Ya nggak mungkin lu juga koruptor ke sana kan, palingnya ngumpet di rumah masing-masing di Indonesia dan mendapatkan proteksi politik dari penguasa dan dari ya begitu dah, dari teman-temannya sendiri, atau ngumpet di Singapura atau lari ke Cina, ke Tiongkok kan gitu ya. Nggak mungkin larinya ke Antartika. Dan itu cuman bullshit aja omongan begitu tuh. Prabowo kan memang seorang demagog ya. Kan kita gratiskan sekolah, akan kita makan gratis memang uangnya dari mana? Paling nanti dibikin sampel aja, nggak seluruh orang dikasih makan, kecuali anak sekolah mungkin beberapa sekolah saja. Yang penting kesannya di program janji kampanye itu dilaksanakan ya. Jadi tampaknya karena Prabowo bagian dari yang menciptakan masalah bersama Jokowi, partai Gerindranya turut ya, dan juga partai-partai yang lain yang hampir 60-70% turut membuat kerusakan kemarin. Sekarang mereka bergabung kembali dalam koalisi Indonesia Maju Plus, tidak mungkin ya bisa keluar dari masalah, kecuali akan membuat rakyat kita tambah susah, kerjaan susah, mungkin kebebasan pendapat, menyatakan pendapat yang berbeda dengan penguasa nanti juga masuk penjara atau diintimidasi, ekonomi sulit ya. Dan kalau ada election juga nggak akan jujur, karena pemerintahnya sekarang juga lahir dari ketidakjujuran dalam electionnya, dibantu oleh Jokowi dengan segala macam cara bansos dan segala macam infrastruktur yang dikerahkan dari atas sampai ASN sampai aparat desa. Pemerintahan yang dilahirkan oleh ketidakjujuran tentu tidak bisa diharapkan akan melahirkan kejujuran di dalam mengelola kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk rakyat ya. Jadi selamat ya, kita menempuh zaman yang gelap. Kata Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar ya, dari Turki yang lahir tahun 1207 dan wafat 1273 dalam usia 66 tahun. Kalau kamu lihat sekeliling kamu itu dark, gelap, coba kamu lihat sekali lagi lingkungan, situasi yang kamu lihat gelap itu coba kamu lihat sekali lagi. Jangan-jangan kamu adalah cahaya. Siapapun presidennya, baik Jokowi, siapapun presidennya, baik Prabowo ataupun siapapun presidennya, baik Anies Baswedan di masa depan, rakyat haruslah menolong dirinya sendiri. Jangan bergantung kepada bantuan pemerintah, karena pemerintah sibuk untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok-kelompoknya dalam naungan oligarki yang sempurna. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parujuan. Tertua di semesta, fasbir sobrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia, Allah
pelindung kita di akhirat. Begitu kata Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Terima kasih ya kepada Ibu Diah Listiorini yang sudah memesan buku biografi politik Anies Baswedan ya, senilai 200.000. Terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar ya, karena sedang kami persiapkan langsung 3 naskah, 3 buku. Buku pertama untuk sementara berjudul Anies Menangis di Depan Najwa Shihab, atau judul pertama adalah Selamat Tinggal PKS, Engkau telah campakkan Anies seperti kucing kurap demi dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik? Kemudian terima kasih juga ke Ibu Dini ya, tadi Ibu Diah Listiorini di Semarang ya. Kemudian yang sudah pesan lagi adalah Ibu Dini di Jakarta Timur ya, lengkap alamatnya. Terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusa, dan sebelumnya adalah Bapak Nana Suparna yang belum mengirimkan ini ya, nomor alamat. Dan perlu kami tegaskan, harga bukunya sekarang 150.000 dan ongkos kirimnya 50.000 ya. Untuk Indonesia bagian timur ongkos kirimnya 100.000 ya minimal, karena memang mahal ya. Untuk Halmahera sampai Papua harga bukunya 150.000. Untuk Jawa dan Sumatera 50.000 ongkos kirimnya. Terima kasih, moga-moga bukunya lekas terbit sebelum 20 Oktober ya, insya Allah. Silakan bagi yang ingin transfer, kami tunggu. Kami sudah menulis 50 buku, termasuk biografi politik Menteri Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perpustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu. Dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu kami tulis judul Prabowo Mencoba Tidak Menyerah. Kami tunggu transferannya sekarang ya. Bismillah. Karena uang yang masuk baru bisa untuk nyetak. Sehari-harinya saya tukang bubur ayam. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.